Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam waktu seminggu yang lalu, keadaan di bangsa kita terasa begitu mencekam. Kita melihat ada beberapa kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah. Dan setiap kita mungkin dipenuhi dengan ketakutan, kewaspadaan, atau mungkin juga kebingungan akan keadaan yang terjadi. Sangat disayangkan ketika semuanya berawal dari kebijakan dan tindakan yang tidak berpihak pada masyarakat yang dilakukan oleh oknum pejabat yang kemudian membuat masyarakat marah dan melampiaskan amarahnya adalah tindakan-tindakan tertentu. Kita pun sebagai orang percaya diajak untuk menyuarakan suara kenabian di tengah bangsa ketika melihat ketimpangan atau ketidakadilan itu terjadi. Setiap kita diajak untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan Tuhan. Dan itu berarti mengupayakan kebaikan dan keadilan bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Terlebih ketika ketidakadilan, ketidakbenaran terasa begitu nyata dalam tindakan yang dilakukan oleh oknum pejabat. Saudara-saudara, dalam ketakutan yang sempat menyelimuti kita seminggu akhir ini, kita diajak juga untuk beriman akan setiap rancangan indah Tuhan. Beriman bukan berarti berdiam diri menunggu rancangan indah itu datang, tapi beriman juga berusaha atau mengusahakan agar kebaikan dan kedamaian itu bisa terjadi. Dalam Matius 5 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Anak-anak Allah adalah mereka yang berusaha membawa perdamaian atau menjadi peacemaker. Dan menjadi peacemaker adalah salah satu bentuk iman yang aktif dalam mengimani rancangan kedamaian dari Tuhan. Kita mungkin berpikir, bagaimana caranya saya menjadi pembawa kedamaian? Saya kan minoritas. Nggak ada pengaruhnya juga kok kalau saya menyuarakan kedamaian. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah cinta kasih. Apa yang membuat Tuhan Yesus mau turun ke dunia agar kedamaian itu bisa diterima umat manusia? Ya, cinta kasih. Apa yang membuat Tuhan Yesus tidak melawan sehingga kedamaian itu bisa tetap terjadi di saat dirinya bisa saja melawan, namun mungkin akan menciptakan kegaduhan? Ya, jawabannya cinta kasih. Dan apa yang bisa membuat kita untuk tetap menyuarakan suara kebenaran, suara kenabian tanpa harus membuat keadaan semakin kacau? Ya, jawabannya adalah cinta kasih. Saudara-saudara, ketika setiap tindakan kita didasarkan pada ketulusan cinta kasih seperti yang diteladankan Tuhan Yesus, itulah kebenaran Tuhan yang perlu kita sampaikan. Karena cinta kasih tak akan membuat keadaan terpecah belah. Karena cinta kasih tak akan membuat diri mudah menyerah. Tapi cinta kasih akan membuat masa depan menjadi cerah ketika diri selalu berserah. Karena itu, biarlah setiap tindakan kita, baik dalam menyuarakan suara kenabian, baik dalam menjaga perdamaian dan kedamaian, selalu didasari pada cinta kasih. Dan biarlah pengharapan yang menguatkan mengalahkan setiap keadaan yang menakutkan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Seperti yang disampaikan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Tuhan melindungi kita semua, Tuhan berkati kita semua, dan kiranya Tuhan senantiasa memakai kita semua di dalam keadaan yang sedang terjadi di tengah bangsa kita. Amin.